Seorang petani sedang memanen buah jeruk dari kebunnya. Sebanyak 50 buah jeruk dipilih secara acak dan dilakukan penimbangan. Diperoleh informasi bahwa berat rata-rata satu buah jeruk adalah 250 gram, dengan simpangan bakunya adalah 20 gram. Apabila petani tersebut mengatakan bahwa berat rata-rata satu buah jeruk dari seluruh hasil panennya minimal 200 gram, apakah pernyataan tersebut bisa diterima? Gunakan tingkat signifikansi sebesar 2,5% untuk menyelidikinya. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada permasalahan di awal, kita diminta untuk menyelidiki suatu pernyataan yang merupakan dugaan awal, yaitu pernyataan seorang petani bahwa berat rata-rata satu buah jeruk dari seluruh hasil panennya minimal 200 gram. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas uji hipotesis yang digunakan untuk menyelidiki suatu pernyataan yang merupakan hipotesis atau dugaan awal. Dalam melakukan uji hipotesis, kita perlu merumuskan hipotesis nol yang merupakan hipotesis atau dugaan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya, serta hipotesis alternatif yang merupakan lawan dari hipotesis nol. Pada pembelajaran tersebut, kita juga telah membahas dua rumus mengenai pemilihan H0 dan H1, yaitu sebagai berikut. Rumus H0 dan H1 digunakan untuk merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian sama atau uji hipotesis dengan pengertian sama, yaitu sebagai berikut. H0 untukmu sama dengan mu0, H1 untukmu tidak sama dengan mu0. H0 untukmu sama dengan mu0, H1 untukmu kurang dari mu0. H0 untukmu sama dengan mu0, H1 untukmu lebih dari mu0. Artinya, rumus H0 dan H1 digunakan untuk membuktikan suatu hipotesis yang salah satunya sama dengan sesuatu yang dinotasikan sebagai berikut. Adapun lawan dari sama dengan adalah tidak sama dengan, atau kurang dari atau lebih dari sesuatu. Rumus H0 dan H1 digunakan untuk merumuskan hipotesis yang mengandung pengertian maksimum atau uji hipotesis dengan pengertian maksimum, yaitu sebagai berikut. H0 untukmu kurang dari atau sama dengan mu0, H1 untukmu lebih dari mu0. Artinya, rumus H0 dan H1 digunakan untuk membuktikan suatu hipotesis yang salah satunya tidak lebih dari atau maksimal, atau kurang dari atau sama dengan sesuatu yang dinotasikan sebagai berikut. Adapun lawan dari tidak lebih dari adalah lebih dari sesuatu. Sementara itu, pada permasalahan di awal, kita ingin membuktikan pernyataan bahwa berat rata-rata satu buah jeruk dari seluruh hasil panennya minimal 200 gram. Kata minimal dapat diartikan sebagai tidak kurang dari yang dinotasikan sebagai berikut. Adapun lawan dari tidak kurang dari adalah kurang dari yang dinotasikan sebagai berikut. Dengan demikian, untuk membuktikan pernyataan di awal, kita tidak dapat menggunakan rumus dari uji hipotesis dengan pengertian sama atau uji hipotesis dengan pengertian maksimum. Untuk itu, kita perlu mempelajari rumus baru yang dapat menyelesaikan permasalahan di awal. Rumus baru tersebut adalah sebagai berikut. H0 untukmu lebih dari atau sama dengan mu0. H1 untukmu kurang dari mu0. Rumus ini disebut sebagai rumus uji hipotesis dengan pengertian minimum. Sama seperti pada uji hipotesis dengan pengertian sama dan uji hipotesis dengan pengertian maksimum, dalam melakukan uji hipotesis dengan pengertian minimum, juga diperlukan 5 langkah sebagai berikut. Langkah pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis atau dugaan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya. Sementara itu,
hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Dalam merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kita menggunakan rumus di awal sebagai berikut. H0 untukmu lebih dari atau sama dengan mu0. H1 untukmu kurang dari mu0. Variabelmu adalah rata-rata, sedangkan mu0 adalah nilai rata-rata populasi yang akan diselidiki. Pada permasalahan di awal, diketahui bahwa kita diminta untuk membuktikan pernyataan bahwa berat rata-rata satu buah jeruk dari seluruh hasil panennya minimal 200 gram. Kita dapat menotasikan pernyataan tersebut dengan hipotesis nol sebagai berikut. H0 untukmu lebih dari atau sama dengan 200. Sementara itu, hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol, yaitu berat rata-rata satu buah jeruk dari seluruh hasil panennya kurang dari 200 gram. Kita dapat menotasikannya sebagai berikut. H1 untukmu kurang dari 200. Dengan demikian, dari permasalahan di awal, kita memperoleh rumus hipotesisnya sebagai berikut. Langkah kedua, memilih statistika uji dan menghitung nilai statistik uji. Sama seperti kedua hipotesis sebelumnya, uji hipotesis dengan pengertian minimum juga mempunyai dua uji statistik, yaitu uji Z dan uji T. Jika ukuran sampel yang diuji adalah N lebih dari atau sama dengan 30, statistik uji yang digunakan adalah Z, yaitu uji statistika Z dengan Z berdistribusi normal baku. Rumusnya adalah sebagai berikut. Z sama dengan X bar dikurangi mu0 per sigma. Jika ukuran sampel yang diuji adalah N kurang dari 30, statistik uji yang digunakan adalah T, yaitu uji statistik T dengan T berdistribusi student dengan derajat bebas DF sama dengan N dikurangi 1. Rumusnya adalah sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurangi mu0 per hasil pembagian dari S dengan akar N. Pada permasalahan di awal, diketahui bahwa diambil sampel sebanyak 50 buah jeruk yang dipilih secara acak sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. N sama dengan 50 lebih dari atau sama dengan 30. Karena N sama dengan 50 lebih dari atau sama dengan 30, kita menggunakan uji statistik Z sebagai berikut. Z sama dengan X bar dikurangi mu0 per sigma. Selain itu, dari hasil pengamatan 50 buah jeruk tersebut, diperoleh berat rata-rata satu buah jeruk adalah 250 gram, dengan simpangan bakunya adalah 20 gram. Kita dapat menyubstitusikan nilai X bar sama dengan 250 dan sigma sama dengan 20 ke dalam persamaan sebagai berikut. Z sama dengan 250 dikurangi mu0 per 20. Diketahui bahwa mu0 adalah rata-rata populasi yang akan diuji, yaitu berat satu jeruk, yakni 200 gram. Hasil pengurangan dan pembagiannya adalah 2,5. Jadi, diperoleh nilai statistik ujinya adalah Z sama dengan 2,5. Langkah ketiga, menentukan tingkat signifikansi alfa. Tingkat signifikansi atau derajat kepercayaan merupakan nilai batas toleransi peluang salah dalam menolak H0. Tingkat signifikansi juga dapat diartikan sebagai batas maksimal kesalahan menolak H0. Tingkat signifikansi dinyatakan dalam bentuk persen. Penentuan besarnya nilai tingkat signifikansi bergantung pada tujuan dan inti permasalahan. Pada permasalahan di awal, diketahui bahwa tingkat signifikansinya adalah 2,5% yang dapat dinotasikan sebagai berikut. Langkah keempat, menentukan daerah kritis. Daerah kritis atau DK merupakan daerah penolakan H0. Daerah kritis ditentukan berdasarkan rumus H1 dan tingkat signifikansi yang dipilih.
Karena H1 pada uji hipotesis dengan pengertian minimum adalah H1 untuk mu kurang dari mu0, daerah kritis berada di ujung kiri kurva. Uji ini dinamakan dengan uji satu pihak kiri. Luas setiap daerah kritis sama dengan alfa. Daerah kritisnya atau DK adalah sebagai berikut. Distribusi Z adalah H0 ditolak jika nilai Z kurang dari negatif Z alfa. Distribusi T adalah H0 ditolak jika nilai T kurang dari negatif T alfa. Daerah penerimaannya atau DP adalah sebagai berikut. Distribusi Z adalah H0 diterima jika nilai Z lebih dari negatif Z alfa. Distribusi T adalah H0 diterima jika nilai T lebih dari negatif T alfa. Dari langkah kedua, diketahui bahwa banyaknya sampel lebih dari 30 dan kita menggunakan uji statistik Z. Dengan demikian, kita juga menggunakan distribusi Z dalam menentukan daerah kritisnya, yaitu sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai Z kurang dari negatif Z alfa. Adapun daerah penerimaannya adalah sebagai berikut. H0 diterima jika nilai Z lebih dari negatif Z alfa. Dari langkah ketiga, diketahui bahwa tingkat signifikansinya adalah alfa sama dengan 2,5%, sama dengan 0,025, sehingga dapat juga dituliskan sebagai berikut. Nilai Z 0,025 dicari dengan menggunakan tabel distribusi Z. Tabel distribusi Z dapat dilihat sebagai berikut. Cara mencari nilai Z 0,025 dari tabel distribusi Z adalah sebagai berikut. Carilah nilai 0,025 atau nilai yang mendekati 0,025 pada isi tabel distribusi Z. Diperoleh nilai yang langsung sama dengan 0,025. Dari tabel tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Dari nilai 0,025, lihat ke ujung kiri sehingga ditemukan negatif 1,9. Kemudian lihat ke ujung atas sehingga ditemukan 0,06. Dengan demikian, diperoleh nilai 0,025 adalah nilai fungsi distribusi kumulatif variabel Z berdistribusi normal baku dengan Z kurang dari negatif 1,96. Selanjutnya, kita perhatikan untuk nilai negatif 1,96 pada PZ kurang dari negatif 1,96. Nilai negatif 1,96 adalah nilai dari Z 0,025 sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut. Z 0,025 sama dengan negatif 1,96. Jadi, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai Z kurang dari negatif 1,96 atau Z kurang dari 1,96. H0 diterima jika nilai Z lebih dari negatif 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Langkah kelima, menentukan keputusan uji dan membuat kesimpulan. Keputusan uji diambil berdasarkan letak nilai statistik uji pada daerah kritis. Apabila nilai statistik uji berada di dalam daerah kritis, hipotesis H0 ditolak. Sebaliknya, apabila nilai statistik uji berada di luar daerah kritis, hipotesis H0 diterima. Kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan uji. Dalam menentukan keputusan uji, mungkin saja dapat terjadi kesalahan. Dalam matematika, terdapat dua kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dalam keputusan uji, yaitu sebagai berikut. Menolak H0 yang benar, artinya H0 seharusnya diterima karena pada kenyataannya, hipotesis pada H0 benar. Tetapi ternyata tertolak oleh uji hipotesis.
Kesalahan ini disebut kesalahan tipe 1 atau kesalahan alfa atau kesalahan tingkat signifikansi alfa. Menerima H0 yang salah. Artinya, H0 seharusnya ditolak karena pada kenyataannya hipotesis pada H0 salah. Tetapi ternyata diterima oleh uji hipotesis. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan tipe 2 atau kesalahan beta. Hubungan antara H0, keputusan uji, dan tipe kesalahan disajikan dalam tabel berikut. Pada permasalahan di awal, dari langkah kedua, diketahui bahwa nilai statistik uji adalah sebagai berikut. Z sama dengan 2,5. Sementara itu, dari langkah keempat diketahui sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai Z kurang dari 1,96. H0 diterima jika nilai Z lebih dari 1,96. Jelas bahwa Z sama dengan 2,5 lebih dari 1,96. Sehingga dapat diperoleh keputusan ujinya adalah H0 diterima. Yang dimaksud dengan H0 diterima adalah pernyataannya benar atau diterima, yaitu berat rata-rata satu buah jeruk dari seluruh hasil panennya minimal 200 gram. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari pernyataan petani buah bahwa berat rata-rata satu buah jeruk dari seluruh hasil panennya minimal 200 gram adalah pernyataan yang benar. Untuk lebih memahami kembali mengenai cara mengerjakan uji hipotesis dengan pengertian minimum, akan diberikan satu contoh soal sebagai berikut. Soal: ladang seluas 10 hektar yang akan ditanami tebu diberikan pupuk jenis M. Ketika masa panen tiba, ladang tersebut mengalami kenaikan hasil panennya per hektar dalam satuan ton sebagai berikut. Apakah benar bahwa pupuk jenis M tersebut dapat menaikkan hasil panen rata-rata lebih dari atau sama dengan 5 ton per hektar? Gunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Kita akan menguji pernyataan bahwa pupuk jenis M dapat menaikkan hasil panen rata-rata lebih dari atau sama dengan 5 ton per hektar. Untuk melakukan pengujian dari pernyataan tersebut, dilakukan 5 langkah uji hipotesis sebagai berikut. Langkah pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kita dapat memilih H0 adalah pupuk jenis M tersebut dapat menaikkan hasil panen rata-rata lebih dari atau sama dengan 5 ton per hektar. Sehingga dapat dinotasikan sebagai H0 untukmu lebih dari atau sama dengan 5. Adapun untuk kebalikannya, yaitu H1, adalah pupuk jenis M dapat menaikkan hasil panen rata-rata kurang dari 5 ton per hektar, yang dapat dinotasikan sebagai H1 untukmu kurang dari 5. Langkah kedua, memilih statistika uji dan menghitung nilai statistik uji. Diketahui bahwa total luas ladang tersebut adalah 10 hektar, sehingga N sama dengan 10. Karena nilai N sama dengan 10 kurang dari 30, kita menggunakan uji statistik T sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurangi mu0 per hasil pembagian dari S dengan akar N. Pada soal tersebut, kita belum diberikan nilai rata-rata dan simpangan baku sampelnya. Oleh karena itu, kita perlu mencari nilai rata-rata dan simpangan baku lebih dahulu berdasarkan data hasil panen per hektar dalam satuan ton sebagai berikut. Masih ingatkah kalian dengan cara menentukan nilai rata-rata dan simpangan baku? Rata-rata atau min yang dinotasikan sebagai X bar adalah perbandingan antara jumlah nilai data dan banyaknya data. Apabila suatu data terdiri dari sebanyak N data, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn,
Rata-rata atau min data tersebut dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata sama dengan penjumlahan semua datanya, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan ditambah Xn dibagi N. Dengan demikian, berdasarkan data hasil panen tersebut, diperoleh nilai rata-rata hasil panennya sebagai berikut. Substitusikan nilai-nilai data panen dan N sama dengan 10 ke dalam persamaan. Diperoleh hasil penjumlahan pembilangnya adalah 50. Kemudian lakukan pembagian 50 terhadap 10, akhirnya diperoleh 5. Selanjutnya, akan dicari simpangan bakunya. Simpangan baku dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk selisih antara XI dan X bar yang dipangkatkan 2 dibagi N. Variabel X bar adalah nilai rata-ratanya. Diketahui rata-rata hasil panennya adalah X bar sama dengan 5 dan N sama dengan 10. Dengan demikian, berdasarkan data hasil panen tersebut, diperoleh nilai simpangan baku hasil panennya adalah sebagai berikut. Substitusikan X bar sama dengan 5 dan N sama dengan 10 ke dalam persamaan. Substitusikan nilai-nilai data panen ke dalam persamaan. Diperoleh akar dari 0,14/10. Hasil pembagiannya adalah 0,014. Hasil akar dari 0,014 adalah sekitar 0,118. Jadi, dari penghitungan tersebut, diketahui bahwa hasil panen rata-rata dari ladang seluas 10 hektar adalah 5 ton. Sedangkan simpangan bakunya adalah 0,118. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X bar sama dengan 5 dan S sama dengan 0,118 ke dalam persamaan berikut. T sama dengan 5 dikurangi mu0 per hasil pembagian dari 0,118 dengan akar N. Diketahui bahwa mu0 adalah rata-rata populasi yang akan diuji, yaitu 5 dan N adalah 10. 5 dikurangi 5 sama dengan 0 dibagi 0,118 per akar 10. Atau dapat dinyatakan dikali akar 10 per 0,118. Perkalian 0 dengan bilangan berapapun akan sama dengan 0. Jadi, diperoleh nilai statistik ujinya adalah T sama dengan 0. Langkah ketiga, menentukan tingkat signifikansi alfa. Diketahui bahwa tingkat signifikansinya sebesar 5% atau dapat dinotasikan sebagai berikut. Langkah keempat, menentukan daerah kritis. Pada langkah kedua, diketahui banyaknya sampel kurang dari 30 dan menggunakan uji statistik T. Dengan demikian, untuk menentukan daerah kritisnya, kita juga menggunakan uji statistik T sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai T kurang dari negatif T alfa. Adapun daerah penerimaannya adalah sebagai berikut. H0 diterima jika nilai T lebih dari negatif T alfa. Dari langkah ketiga, diketahui bahwa alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai T kurang dari negatif T 0,05. H0 diterima jika nilai T lebih dari negatif T 0,05. Nilai T 0,05 dicari dengan menggunakan tabel distribusi T. Tabel distribusi T dapat dilihat sebagai berikut. Cara mencari nilai T 0,05 dari tabel distribusi T adalah sebagai berikut. Carilah derajat bebas DF sama dengan N dikurangi 1 sebagai berikut. Diketahui N adalah banyaknya sampel, yaitu 10, sehingga derajat bebas DF sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Perhatikan DF sama dengan 9 pada kolom paling kiri,
dan alfa sama dengan 0,05 pada baris paling atas dalam tabel distribusi T. Catatan, dipilih kolom 0,05 0,10, bukan kolom 0,025 0,050. Karena diketahui bahwa kita menentukan daerah kritisnya dengan menggunakan uji satu pihak kiri. Dengan demikian, kita menggunakan kolom 0,05 0,10 dengan nilai alfa sama dengan 0,05 berada di atas, yaitu menyatakan uji satu pihak. Sementara itu, pada kolom 0,025 0,050, nilai alfa sama dengan 0,05 berada di bawah, yaitu menyatakan uji dua pihak. Pengujian dua pihak hanya dapat dilakukan pada uji hipotesis dengan pengertian sama seperti pada pembahasan sebelumnya. Hubungkan DF sama dengan 9 dan alfa sama dengan 0,05 sehingga diperoleh nilai 1,83311. Dengan demikian, diperoleh T 0,05 sama dengan 1,83311. Jadi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai T kurang dari negatif 1,83311. H0 diterima jika nilai T lebih dari negatif 1,83311. Langkah kelima, menentukan keputusan uji dan membuat kesimpulan. Dari langkah kedua, diketahui bahwa nilai statistik uji adalah sebagai berikut. T sama dengan 0. Sementara itu, dari langkah keempat diketahui sebagai berikut. H0 ditolak jika nilai T kurang dari negatif 1,83311. H0 diterima jika nilai T lebih dari negatif 1,83311. Jelas bahwa T sama dengan 0 lebih dari negatif 1,83311. Sehingga diperoleh keputusan ujinya adalah H0 diterima. Yang dimaksud dengan H0 diterima adalah pernyataan pada survei tersebut benar. Jadi, pernyataan bahwa pupuk jenis M tersebut dapat menaikkan hasil panen rata-rata lebih dari atau sama dengan 5 ton per hektar adalah pernyataan yang benar. Kesimpulan yang diperoleh adalah benar bahwa pupuk jenis M dapat menaikkan hasil panen rata-rata lebih dari atau sama dengan 5 ton per hektar. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dalam menyelidiki suatu permasalahan, kita biasanya memiliki suatu praduga atau dugaan atau hipotesis untuk mendapatkan kesimpulan benar tidaknya dugaan itu. Penyelidikan untuk menentukan benar tidaknya dugaan atau hipotesis disebut sebagai uji hipotesis. Kedua, terdapat 5 langkah untuk melakukan uji hipotesis, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis atau dugaan yang dianggap benar dan akan diuji kebenarannya. Sementara itu, hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Dalam merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan pengertian sama, dapat dilakukan dengan rumus berikut. Variabel mu adalah rata-rata, sedangkan mu nol adalah nilai rata-rata populasi yang akan diselidiki. Langkah kedua, memilih statistika uji dan menghitung nilai statistik uji. Jika ukuran sampel yang diuji adalah N lebih dari atau sama dengan 30, statistik uji yang digunakan adalah Z, yaitu sebagai berikut. Jika ukuran sampel yang diuji adalah N kurang dari 30, statistik uji yang digunakan adalah T, yaitu sebagai berikut. Langkah ketiga, menentukan tingkat signifikansi alfa. Tingkat signifikansi alfa atau derajat kepercayaan adalah nilai batas toleransi peluang salah dalam menolak H0.
Tingkat signifikansi juga dapat diartikan sebagai batas maksimal kesalahan menolak H0. Tingkat signifikansi dinyatakan dalam bentuk persen. Langkah keempat, menentukan daerah kritis. Daerah kritis atau DK merupakan daerah penolakan H0. Daerah kritis ditentukan berdasarkan rumus H1 dan tingkat signifikansi yang dipilih. Karena H1 untuk mu kurang dari mu0, daerah kritis berada di ujung kiri kurva. Uji ini dinamakan dengan uji satu pihak kiri. Luas setiap daerah kritis sama dengan alfa. Langkah kelima, menentukan keputusan uji dan membuat kesimpulan. Keputusan uji diambil berdasarkan letak nilai statistik uji pada daerah kritis. Apabila nilai statistik uji berada di dalam daerah kritis, hipotesis H0 ditolak. Sebaliknya, apabila nilai statistik uji berada di luar daerah kritis, hipotesis H0 diterima. Kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan uji.